covenant anugerah. Selalu harus diingat dan diperhatikan oleh kita mengenai covenant anugerah. Covenant yang berasal dari Allah. Setiap covenant berasal dari Allah. Allah mengendaki manusia milik kepunyaannya memiliki hubungan personal, hubungan yang intim, yang karib dengannya. Di dalam Alkitab dan bapak-bapak gereja atau para teolog memang membagi covenant itu atas dua, covenant kerja dan covenant anugerah. Covenant kerja sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan covenant anugerah setelah manusia mengalami kejatuhan karena dosanya. Nah, ini bicara tentang covenant anugerah. Tentu kita tahu ada yang dimaksud dengan covenant Allah dan Nuh dan isi bumi, berkaitan dengan providensi Allah, pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau kita masuk ke dalam konteks kebutuhan kita orang berdosa, covenant anugerah dimulai dari covenant Allah dengan Abraham, dilanjutkan dengan Allah dengan Musa dan orang Israel dan umat Tuhan, dan Allah dengan Daud dengan pemerintahan dan kerajaan yang teokrasi yang datangnya dari Allah, dan disempurnakan di dalam covenant yang baru di dalam dan melalui Kristus. Ini yang dimaksud dengan covenant anugerah. Karena kondisi dan keadaan kita yang sudah berdosa. Mari kita lihat, telusuri konsep covenant anugerah. Covenant di antara manusia telah dibuat jauh sebelum Allah menetapkan covenant-nya dengan Abraham secara resmi. Sebelum ada peristiwa yang disebut dengan covenant perjanjian. Bahwa umatnya itu memiliki suatu hidup yang baru, yang dibaharui, memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Cara berhubungan dengan manusia sama seperti dua pihak yang setara. Ini berbicara tentang adanya covenant. Tapi yang datang dari Allah, Allah sendiri yang berinisiatif menyatakan covenant-nya. Dan menyebutkan janji-janjinya dengan jelas dan syarat yang diperlukan, yang disediakan juga oleh Tuhan. Dalam covenant kerja, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa memang manusia memenuhi perlu syaratnya, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, memelihara bumi dan sebagainya. Dan tentunya perlu diperhatikan bagian ini. Tetapi dalam covenant anugerah, kedua pihak adalah Allah, Tritunggal, dan manusia, baik tanpa kualifikasi dan dengan kualifikasi sebagai orang berdosa, orang pilihan, atau manusia dalam Kristus. Ini penting. Jadi covenant anugerah itu sudah ditetapkan di dalam kekekalan, berkaitan dengan Allah menyatakan anugerahnya kepada umat pilihan yang berdosa di dalam sejarah. Dan dijelaskan dan ditekankan berkaitan dengan Bapa yang mewakili Tritunggal dan Kristus yang mewakili orang percaya. Jadi ada dua pihak. Bapa mewakili Allah untuk menyatakan covenant-nya, dan Kristus anaknya yang tunggal satu-satunya mewakili kita orang percaya. Itu sebabnya di dalam Efesus, kalau kita membuka ayat Alkitab, pasal yang pertama dikatakan demikian, ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat dan di hadapannya. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di dalam Kristus kita diwakili oleh Kristus, Allah diwakili oleh Bapa, dan Roh Kudus yang menerapkan seluruh covenant anugerah itu kepada kita orang percaya. Kemudian Bapak Dr. Hodge, jadi Hodge mengatakan begini, tidak ada perbedaan kedoktrinan antara mereka yang lebih suka pernyataan yang satu dan mereka yang lebih suka yang lain. Antara mereka yang merangkum semua kenyataan dalam Alkitab yang berkaitan dengan topik itu ke bawah satu perjanjian antara Allah dan Kristus sebagai wakil dan umatnya, dengan mereka yang membagikannya menjadi dua perjanjian. Jadi tidak ada perlu kita bedakan dalam pengertian bahwa sumber dari covenant itu adalah dari Allah sendiri, Allah yang berinisiatif, Allah yang menyatakan rancangannya, kehendaknya. Data Alkitab, tadi disinggung mengenai dasar biblikalnya. Pertama jelas adalah rencana penebusan yang sudah ada di dalam kekekalan, dalam kaitannya dengan ketetapan penebusan.
Jadi ketetapan dan kemufakatan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kekekalan yang telah dinyatakannya. Tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 4, Efesus pasal 3 ayat 11, 2 Tesalonika 2 ayat 13, 2 Timotius 1 ayat 9, Yakobus 2 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 2. Jelas kita mendapatkan suatu pengertian Bapa sebagai originator yang menjadi mengorganisir pengasal mula, Allah Putra, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, yang melaksanakan sebagai eksekutor, dan Roh Kudus yang menerapkan itu kepada umat pilihan. Yang kedua, ada ayat-ayat dalam Alkitab yang bukan saja menunjuk pada kenyataan bahwa rencana Allah bagi keselamatan orang berdosa adalah kekal, tetapi juga menunjukkan bahwa perjanjian itu adalah natur suatu perjanjian yang sebenarnya. Jadi natur suatu perjanjian yang sebenarnya. Misalnya saya ambil contoh dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini menunjukkan perjanjian itu naturnya itu berkaitan dengan apa yang dinyatakan Allah dan dikerjakan oleh Kristus. Berikutnya adalah dimanapun kita memiliki elemen-elemen esensial dari suatu perjanjian, pihak-pihak yang membuat perjanjian, suatu janji atau janji, sebuah syarat, di sanalah kita melihat adanya covenant. Tetapi syarat itu sepenuhnya sudah disediakan Tuhan, yaitu melalui kematian Kristus. Bagaimana Kristus mengalami kematian? Perlu adanya inkarnasi. Bagaimana dia membuktikan kesetiaan kepada Allah, maka obedience aktif dari Kristus seumur hidupnya, dari sejak inkarnasi, di dalam rahim Maria, dilahirkan, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, sampai dia menyelesaikan misi Bapa dengan menyatakan apa yang sudah dijanjikan, yaitu kematian di atas kayu salib, dan kebangkitannya dari kematian, dan kenaikannya, serta nanti kesempurnaan kedatangan yang kedua kali. Semuanya itu disediakan oleh Allah untuk umatnya. Untuk umatnya. Misalnya saya baca Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai 9. Aku menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan dada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Dan ini bagian yang paling penting, bagaimana dinyatakan bahwa Tuhan yang menyediakannya, Allah yang menyediakannya untuk kita. Dan kita percaya karena kita diberikan anugerah. Ada dua ayat penting lagi di dalam Perjanjian Lama, yaitu berkaitan dengan Mesias, Mazmur 8:9 ayat 3 dan 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14, yang menunjukkan kemesiasan atau yang diurapi, yang dinyatakan oleh Tuhan. Kalau kita membaca Injil Matius pasal yang ke-16, ya, pasal yang ke-16, kita bisa mengerti pertanyaan Tuhan Yesus itu penting. Kita bisa perhatikan Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini menunjukkan kepada perlu dan pentingnya kemesiasan yang sudah dijanjikan Allah di dalam Perjanjian Lama, yang sudah ditetapkan Allah di dalam kekekalan, di dalam menyelesaikan semua apa yang ditetapkan oleh Allah dalam karya penebusannya. Ada 3 bagian penting yang perlu sudah kita ketahui tentang dosa, tentang anugerah, dan tentang covenant. Dosa, anugerah, dan covenant itu menjadi satu kesatuan. Dosa, kita sudah bahas tentang kesengsaraan dan kematian, dan ketidakmungkinan kita datang kepada Allah dengan usaha sendiri, dan tidak mungkin kita beroleh keselamatan dengan jasa baik kita. Namun di pihak lain ada anugerah, belas kasihan Tuhan, yang kita terima berdasarkan kemurahan dan faktum salutis perjanjian yang dinyatakan Tuhan, perjanjian anugerah. Dimulai dari kekekalan, dinyatakan dalam sejarah, dan dinyatakan juga di dalam kisah penebusan yang dimulai dari Abraham, dilanjutkan finalitasnya kepada Kristus. Jadi ini kita bisa lihat pernyataan-pernyataan yang dijelaskan di dalam 3 bagian penting ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memahami pewahyuan ini secara khusus. Tentu berdasarkan anugerah Allah secara khusus. Tanpa anugerah Allah, kita tidak memahami anugerah Allah itu sendiri, tidak memahami perjanjian kekal yang Tuhan nyatakan,
seperti yang sudah dinyatakan dalam Kejadian 39-13, berkaitan juga dengan covenant Tuhan dan umatnya, dan apa yang dikerjakan Tuhan dalam sejarah Israel. Begitu juga dengan iman dan keyakinan kita yang dianugerahkan Allah sebagai sarana untuk kita bisa ada dan hadir di dalam covenant Allah, baik dengan Israel maupun umat Tuhan sepanjang zaman. Dan covenant ini tentu diteguhkan, dinyatakan di dalam covenant Injil yang sudah diberikan secara progresif kepada Adam, Abraham, Musa, Daud, dan sempurnanya di dalam dan melalui Kristus. Ini bagian penting bicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa anak Allah ada dalam covenant penebusan atau factum salutis di dalam kekekalan, di mana ia adalah jaminannya dan ia juga yang mewakili kita. Mewakili Bapa yang menyatakan kehendaknya dan mewakili kita yang membutuhkan penebusannya. Jadi Kristus Sang Mesias yang diurapi itu adalah jaminan bagi kita dan sekaligus yang mewakili kita sebagai orang-orang yang butuh penebusan. Karakter perjanjian ini bagi Kristus, walaupun perjanjian penebusan adalah dasar yang kekal, dan sejauh orang berdosa yang terkait di dalamnya, tetapi prototipe kekekalannya bagi Kristus lebih dari berupa perjanjian kerja. Bukan hanya sebagai perjanjian yang seperti dinyatakan Tuhan kepada Adam di Taman Eden, yaitu perjanjian kerja, kita mengusahakan, tetapi ketika kita berbicara perjanjian anugerah, Tuhan yang mengeksekusi, yaitu Kristus. Kalau perjanjian kerja, kita yang diberikan otoritas, kekuatan, kuasa untuk mengelola bumi, untuk kehidupan kita. Tetapi perjanjian atau covenant anugerah, Tuhan yang mengeksekusinya untuk hidup kita yang kekal dan selamanya. Khusus bagi orang-orang pilihannya. Dan ini menjadi suatu ketetapan pemilihan di dalam kekekalan. Berikutnya adalah tuntutan hukuman penebusan. Apa? Tuntutannya yaitu Allah Bapa mengendaki anaknya menjamin dan sebagai kepala bagi umatnya. Kristus, anak Allah yang inkarnasi itu, menjadikan kita terhisap kepadanya di dalam dan melaluinya oleh Roh Kudus, dan Kristus itulah yang menjadi wakil kita, kepala kita, yang menjamin kita. Karena dia adalah Adam terakhir. Berbeda ketika kita dulu berdosa, Adam yang mewakili kita, yang menjamin kemanusiaan kita, tetapi kita berada dalam penghukuman. Tetapi kita butuh penebusan, keselamatan, dan dalam Kristus seluruh keberadaan kita dijamin, dan Kristus menjadi kepala kita, dan dia yang mewakili kita di hadapan Bapa. Nah, ini bagian yang penting dan paling rumit dipahami, tetapi kita harus sadar perbedaannya antara apa yang dinyatakan Adam di dalam perjanjian lama dan apa yang dinyatakan Kristus di dalam perjanjian baru dan dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah bahwa ia harus mengalami yang namanya natur manusia dengan dilahirkan oleh seorang wanita. Dan ini berkaitan dengan suatu pernyataan bahwa anak Allah, Sang Mesias, yang datangnya dari Allah itu, mengalami dan berada di dalam keadaan juga sebagai manusia, sehingga ia sendiri dengan ketetapan Allah mengambil rupa menjadi manusia melalui inkarnasi dan kelahirannya yang dinyatakan dalam sejarah. Jadi ini hal yang beda sekali antara Kristus dengan Adam. Adam diciptakan dari debu tanah, dewasa, dan diuji, tapi gagal. Kristus dari benih ilahi yang adalah anak Allah yang inkarnasi masuk, ada di rahim Maria, dan ia bertumbuh seperti layaknya kita di rahim ibu kita, lalu dia dilahirkan. Dia besar. Dan ini menjadi dua hal yang berbeda. Adam pertama gagal, Adam kedua berhasil, sempurna melaksanakan kehendak Bapa. Dan ia mewakili kita, karena ia adalah sepenuhnya manusia. Sehingga dengan tuntutan covenant penebusan ini, sebagai anak Allah yang di atas hukum, harus meletakkan dirinya di bawah hukum. Jadi dengan keadaannya sebagai manusia, walaupun dia adalah pada pribadinya, natur ilahinya tidak berubah dan kekal adanya, dan saat ia melaksanakan covenant penebusan, ia meletakkan diri di bawah hukum. Ia bukan hanya sekedar inkarnasi jadi manusia, dia menggenapi seluruh hukum. Hukum alamiah, dia ikuti berada di rahim, dilahirkan dan sebagainya, maupun hukum Taurat, hukum ilahi, dia ikuti sampai finalitasnya di atas kayu salib dan kebangkitannya dan kenaikannya. Ini semuanya dipenuhi oleh Kristus.
Inilah penebus yang berasal dari Allah. Inilah Mesias yang datangnya dari Allah, yang hidup, bukan kebutuhan-kebutuhan yang ditawarkan dunia atau para pendiri agama lain. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, kita membutuhkan pengampunan, dan Kristus yang memenuhi itu untuk kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan ketika kita masih berdosa, Ia telah menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Saya bacakan supaya lebih jelas. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini suatu pernyataan dari Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma dan diterapkan untuk kita oleh Roh Kudus sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Dan selanjutnya janji-janji covenant yang Tuhan nyatakan, yang Bapa nyatakan, Ia mempersiapkan sebuah tubuh bagi anak, yaitu melalui inkarnasinya. Ia akan memperlengkapinya dengan karunia-karunia dan anugerah, di mana kita menikmati hidup yang baru, hidup yang kekal. Ia akan mendukungnya di dalam pelaksanaan pekerjaannya, menghancurkan penguasaan setan dan menegakkan kerajaan Allah. Ia akan memampukannya upahnya penyelesaian pekerjaan mengirimkan Roh Kudus, dan Ia akan memberikan kepadanya sejumlah benih sebagai upah penuntasan pekerjaannya, dan Ia akan menyerahkan kepadanya semua kuasa di surga dan di bumi untuk pemerintahannya. Jadi ada 6 poin penting janji-janji yang dinyatakan oleh Allah Bapa dalam covenant penebusan atau faktum salutis, atau di dalam konteks ketetapan penebusan Allah. Ya, berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemanusiaan Yesus, berkaitan dengan karya penebusan Yesus, berkaitan dengan penerapan karya penebusan Kristus ini bagi umatnya secara tuntas dan sempurna. Nah, bagian-bagian itu dapat kita lihat pembacaan dari beberapa buku, termasuk dari bukunya Herman Bavinck maupun Lois Berkhof.